Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang lanjutan aplikasi, ya. Oke, lanjutan aplikasi untuk fungsi yang nonlinear. Kita masih bahas untuk kuadratik dan kubikal seperti itu. Oke, ya, saya akan mencoba untuk menggambarkan fungsi revenue dan fungsi cost dalam satu dijadikan satu kurva seperti itu. Ya. Misalnya ini key dan ini adalah cost dan revenue-nya. Nah, sebenarnya sudah pernah saya coba gambarkan untuk kasus fungsi linear seperti itu. Nah, sekarang saya akan gambarkan untuk kasus yang non-linear, ya, di mana kita asumsikan dia itu adalah pasar persaingan tidak sempurna. Ya, atau saya singkat jadi IPCM atau Imperfect Competition Market. Ciri khas dari Imperfect Competition Market adalah price-nya linear sehingga menyebabkan revenue function-nya itu kuadratik seperti itu. Lalu saya juga mengasumsikan bahwa cost function-nya itu digambarkan dengan cubical cost function. Cubical cost function. Sehingga fungsi revenue-nya akan seperti ini. Oke. Di mana ini adalah revenue maksimumnya. Lalu saya akan gambarkan fungsi cost. Ini revenue ya. Terus saya akan gambarkan fungsi cost-nya. Seperti ini. Oke. Jadi ini revenue dan cost-nya. Kalau waktu kasus linear, kita dapat kesimpulan seperti ini kan. Break even point itu ada di satu titik. Misalnya kemarin tuh break even point itu di Q sama dengan 20. Ya. Ini kita review kasus linear. Kalau teman-teman masih ingat, untuk kasus linear, ketika Q sama dengan 20 itu break even point, berarti ketika Q di atas 20, ya, ketika meningkatkan Q itu berarti profit akan bertambah sampai tak hingga, ya. Dan kalau Q kurang dari 20, itu dia akan loss. Seperti itu. Jadi kalau linear. Padahal dalam kehidupan nyata, nggak selalu menambah quantity itu meningkatkan profit. Bisa jadi profit justru berkurang. Seperti itu. Dan itu tercapture dari fungsi cubical cost function, di mana average cost-nya itu nanti kuadratik. Average cost yang kuadratik atau berbentuk U-shape itu menunjukkan adanya economies of scale. Economies of scale tuh dia mau mencoba melihat return to scale-nya seperti itu. Teman-teman harus dapat basic mikronya untuk mengerti. Tapi yang jelas kalau fungsi kubikel berarti akan ada sebenarnya saya bisa bahas juga bahwa nanti ada kerugian maksimum dan keuntungan maksimum. Tapi saya nggak akan bahas itu di materi ini karena akan dibahas setelah UTS ketika teman-teman sudah dapat materi diferensial. Tapi yang saya mau tekankan di sini terkait dengan pertemuan eh, fungsi cost dengan revenue yang ada di dua titik. Ya, ketika cost sama dengan revenue, kita tahu bahwa profit sama dengan 0, yang menunjukkan break even point. Jadi di sini ada dua titik break even point, yaitu di sini. Ya, ini adalah break even point yang pertama. Dan ini adalah break even point yang kedua, seperti itu. Jadi akan ada dua titik break even point. Maka dia tidak akan sesederhana seperti ini. Ya. Meningkatkan produksi itu belum tentu meningkatkan profit. Contohnya di kasus ini. Di kasus ini, setelah, ini kan misalnya, biar gampang ya, misalnya ini Q sama dengan 10. Lalu di sini adalah Q sama dengan 30. Misal ya, ini pemisalan aja. Nah, kalau di kasus cubical cost function dan revenue yang revenue yang kuadratik, maka kita bisa lihat bahwa di level break even point 2 atau ketika Q sama dengan 30, itu break even point. Tapi ketika Q di atas 30, maka dia akan mengalami loss. Tahu dari mana loss?
tahu dari cost yang lebih besar dari revenue, seperti itu. Nah, berbeda dengan ketika key 10. Ketika key sama dengan 10, itu kalau dia menambah produksi ya selama sebelum sebelum 30, jadi mungkin antara 11 sampai 29 ya. Misalnya ini kita asumsikan key-nya harus bilangan bulat, berarti kan antara 10 dengan 30 itu adalah 11 sampai 29. Maka di 10 itu break even point, tapi menambah produksi menjadi 11 sampai 29 itu akan menguntungkan bagi perusahaan. Sampai di level sini nih. Ini adalah level dengan revenue tertinggi seperti itu. Oke. Tapi saat Q 30 dinaikin itu justru malah loss. Nah, kalau di Q tambah dengan 30, kita bisa menganalisis bahwa mengurangi kuantitas itu justru menciptakan profit. Ya, kita bisa lihat sebelum Q sama dengan 30 itu revenue di atas cost. Tapi kalau Q sama dengan 10 dikurangin produksinya, kita bisa lihat cost-nya di atas revenue. Berarti kita bisa bilang daerah profitnya itu untuk kasus di atas ya, itu adalah Q di antara 10 dan 30. Kenapa nggak sama dengan? Karena kalau sama dengan itu break even point, seperti itu. Atau kalau saya mau ganti, misalnya pakai, misalnya key sama dengan A1, key sama dengan A2, berarti daerah profit itu di sini. A1, A2, seperti itu. Sedangkan daerah loss, daerah break even point, itu sudah pasti ketika key sama dengan A1, key sama dengan A2. Lalu daerah loss-nya, ya kalau teman-teman mau tahu daerah loss sama profit, tinggal lihatnya kalau profit itu kan rumus profit itu TR min TC gitu. Ketika profit berarti kan profit lebih besar dari 0 gitu. Ketika dia untung, profit lebih besar dari 0, berarti revenue harus di atas cost. Tapi kalau dia loss, berarti cost di atas revenue. Berarti daerah loss-nya adalah key di bawah A1 dan key di atas A2, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah sekedar summary saja ya. Ya, untuk ini apa namanya? Aplikasinya saya namakan keuntungan, kerugian dan break even point seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke kasus hitungan. Ini berarti ya kita masuk ke kasus hitungan aja ya sekarang. Misalnya diketahui revenue adalah 20 Q min 0,1 Q kuadrat. Sedangkan fungsi cost-nya itu adalah 0,25 Q pangkat 3 dikurang 3 Q kuadrat ditambah 7 Q plus 20. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari profit ketika Q sama dengan 10. Jadi carilah profit saat Q sama dengan 10 dan Q sama dengan 20. Seperti itu. Berarti kita cari dulu persamaan profitnya, yaitu revenue dikurang cost. Ya, langsung aja dikurangi, nanti teman-teman dapat hasilnya 0,25 Q pangkat 3. Terus Q kuadratnya ada ini sama ini, itu jadi apa namanya? Jadi sebesar 2,9 ya kan, min 0,1 dikurang minus 3, berarti min ketemu min jadi plus, jadi plus 2,9 Q kuadrat ditambah 13 Q, ya kan, dari 20 kurang 7 Q dikurang 20. Ini adalah rumus profitnya. Nah, sekarang kita mencari profit saat Q sama dengan 10 misalnya. Ya, tinggal masukin aja ke profit. Ya. Teman-teman bisa coba sendiri. Nanti dapat hasilnya itu 150.
Sedangkan ketika Q sama dengan 20, itu dapat hasilnya min 600. Ya. Tinggal masukin ya, teman-teman boleh coba nih. 10 dimasukin ke sini, sini, dan sini. Lalu 20 sini, sini, dan sini. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa ketika Q sama dengan 10, dia mendapatkan profit. Ketika Q sama dengan 20, berarti dia mendapatkan loss. Nah, ini keunggulan dari fungsi kubikel ya. Dalam dunia nyata seperti ini. Ini terjadi ya. Ketika dia produksi di level tertentu, misalnya dia dapat profit, tapi ningkatin produksi itu justru bisa loss ya. Dan kalau fungsinya linear ini nggak akan bisa tergambarkan. Ini hanya bisa digambarkan kalau fungsi cost-nya itu kubikel cost function seperti itu. Ya. Jadi itu adalah untuk kasus keuntungan, kerugian, break even point kalau fungsi cost-nya itu kubikel dan revenue-nya itu adalah kuadratik seperti itu. Kalau revenue-nya nggak kuadratik juga bisa digambarkan juga. Cuma ini kan kita bicara dalam kasus hubungan nonlinear ya. Jadi kita membuat keduanya jadi nonlinear seperti itu. Berarti kita mengasumsikan dia pasar persaingan tidak sempurna karena hanya pasar persaingan tidak sempurna yang revenue-nya bisa seperti ini. Kalau pasar persaingan sempurna, revenue-nya sudah pasti linear. Seperti itu. Oke, kita akan sebenarnya masih ada banyak aplikasi ya. Saya akan langsung masuk ke yang terakhir adalah fungsi produksi ya. Oke, fungsi produksi. Eh, Fungsi produksi sebenarnya masih ada kayak fungsi utilitas segala macam, tapi itu di skip aja ya. Kita masuk ke fungsi produksi. Misalnya, ya jadi yang perlu kita ketahui tentang fungsi produksi itu ini. Pertama, misalnya produk total gitu. Produk total itu bisa kita simbolkan dengan Q gitu. Lalu ada produk rata-rata, berarti dia mau mencari average productivity. Itu rumusnya, misalnya kita mau cari produktivitas labor, ya. Misalnya inputnya adalah labor. Ya, berarti misalnya kita misalkan di sini adalah Q itu adalah produk dan X adalah labor. Ya, jadi kita mau tahu nih. Jadi produk itu adalah fungsi dari ini kita kasih L aja ya. Misalnya seperti ini L. Jadi kita mau tahu bahwa produk itu adalah fungsi dari labor. Jadi jumlah labor itu menentukan jumlah produk yang dihasilkan seperti itu. Nah, kalau misalnya mau mencari average productivity, berarti average productivity of labor misalnya, ini bisa kita ganti ya, bisa labor, bisa capital seperti itu. Nah, kalau kita mau mencari average productivity per labor, berarti kita membagi jumlah produk yang dihasilkan dibagi dengan input labor yang digunakan. Jadi kita mau tahu kalau dibagi rata, satu labor itu memberikan kontribusi berapa unit output seperti itu. Berarti jumlah outputnya dibagi dengan input labor yang digunakan seperti itu. Nah, kalau mau mencari produk marginal, berarti marginal productivity labor itu rumusnya adalah delta Q per delta L seperti itu. Nah, supaya apa? Nanti ada suatu fenomena di mana saya juga nggak akan jelaskan matematisnya karena ini sebenarnya slow test di mana nanti ada kasus di mana MPL itu akan bersinggungan dengan APL. Ya. Ini menunjukkan APL yang maksimum. Nah, ketika APL maksimum berarti bisa dibilang perusahaan mencapai produktivitas tertinggi. Apa yang dimaksud dengan produktivitas tertinggi? Produktivitas tertinggi artinya di level tersebut kontribusi per satu labor ya kalau kita bagi jadi satu labor itu kontribusinya tertinggi. Misalnya sebelumnya dia cuma satu labor berkontribusi 3 unit. Maka misalnya perusahaan tersebut bisa mencapai 5 unit di maksimum. Nah, berarti itu adalah produktivitas maksimum dia, yaitu ketika satu labor
itu kalau di rata-rata bisa menghasilkan 5 unit barang. Nah, APL maksimum itu tercapai ketika MPL bersinggungan dengan APL. Dan ini bisa kita buktikan secara matematis tetapi membutuhkan turunan seperti itu. Dan itu nggak akan dibahas sekarang. Ya, yang jelas ketika MPL dan APL bersinggungan, maka kita harus mempunyai fungsi produksi yang kubikal. Ya, sama seperti kasus cost function. Kalau fungsi cost-nya kubikal, berarti average cost-nya bisa kuadratik. Nah, supaya APL-nya kuadratik, berarti QL-nya harus kubikal seperti itu. Kenapa APL harus kuadratik dan MPL harus kuadratik? Karena nanti dia harus bertemu seperti ini nih. Nah, karena nanti dia fenomenanya seperti ini. Misalnya ini marginal produknya. Nah, ini adalah average produknya nih. Nah, seperti inilah kurang lebih. Ini kan berarti MPL dan APL itu adalah kuadratik. Ya. Ini mereka kuadratik nih. Ini berarti satuannya adalah L. Berarti ketika ini berarti ini adalah labor yang optimum dan Q yang maksimum. Ini bukan Q ini. Ini bisa kita bikin APL atau MPL gitu di sumbu atas nih. Oke. Ketika APL MPL kuadratik ya, untuk menghasilkan APL yang maksimum, misalnya ini APL max, itu dia harus fungsi produksinya berarti harus kubikal gitu. Oke. Sama seperti kasus fungsi cos. Nah, sekarang misalnya kita punya fungsi seperti ini. Misalnya punya fungsi QL sama dengan saya bikin aja secara asal misalnya 10.000 L kuadrat min L pangkat 3. Misalnya seperti itu. Berarti kalau kita mau mencari average productivity labor, berarti QL dibagi dengan L. Hasilnya adalah 10.000 L dikurang L kuadrat. Seperti itu. Lalu berarti kalau kita mau mencari misalnya kalau kita mau mencari average productivity labor maksimum, tinggal bikin APL sama dengan MPL seperti itu. Tapi itu bukan ranah dari pelajaran ini. Nah, misalnya kita asal aja kita mau tahu berapa sih average productivity labor ketika labornya itu 10. Berarti APL sama dengan 10.000 dikali 10 dikurang 10 kuadrat. 10.000 kali 10 itu 100.000. 10 kuadrat itu 100. Berarti 100.000 kurang 100 itu 99.900. Seperti itu. Itu adalah average. Nah, kalau mau cari total produksinya, kita tinggal masukin ke fungsi produksi di mana Q sama dengan 100. Ya, seperti ini. Jadi, dengan menggunakan 10 labor, dia masing-masing labor akan menghasilkan 99.900 unit dengan total produksi 990.000. Seperti itu. Makanya kalau kan kita udah tahu ya bahwa APL itu adalah Q per L. Berarti kita juga bisa dapat rumus kalau APL itu adalah Q per L, berarti kita dapat rumus Q adalah APL dikali L, seperti itu. Oke. Itu adalah penerapan untuk fungsi produksi. Ya. Sekarang kita akan melanjutkan dengan saya sepertinya mau kasih satu contoh lagi ya aplikasi ya. Ini kurva transformasi produk. Ya, product transformation curve atau production possibility curve. Ini kalau teman-teman belum dapat mikro pasti kurang ngerti, tapi nggak apa-apa ya. Kita
Jadi teman-teman pada saat belajar matematika ekonomi ya, sebenarnya itu lebih banyak aplikasi di pengantar ilmu ekonomi mikro, ataupun nanti mikroekonomi lanjutan. Seperti itu. Jadi kalau mungkin teman-teman belum dapat basic mikronya, nggak apa-apa kalau masih merasa bingung, seperti itu. Production Possibility Curve, atau disingkat dengan PPF. Ini adalah kurva yang menunjukkan, jadi kurvanya menyederhanakan ya, ceritanya suatu perusahaan itu hanya memproduksi 2 barang. Nah, kurva Production Possibility Curve menunjukkan kombinasi produksi yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Jadi, alokasi kedua barang yang bisa diproduksi oleh perusahaan. Seperti itu. Jadi selama ini seperti halnya budget constraint. Kalau budget constraint kan berarti kan dia kurva yang menunjukkan anggaran yang dapat dibelanjakan, seperti itu. Anggaran yang digunakan untuk membeli kedua macam barang, seperti itu. Nah, kalau ini adalah produksinya. Misalnya ini adalah barang T dan ini adalah barang S, seperti itu. Nah, berarti production possibility curve menunjukkan kombinasi barang T dan S yang bisa dikonsumsi. Ya, umumnya bentuknya tuh seperti ini. Oke. Jadi ada trade-off antara memproduksi barang T dan barang S. Jadi ketika dia ingin meningkatkan produksi barang T, maka dia harus menurunkan produksi barang S. Begitu pula sebaliknya. Oke. Kalau di pengantar ilmu ekonomi mikro, itu biasanya tidak ada persamaan production possibility curve-nya gitu. Tetapi apa namanya? Ini curve PPF itu singkatnya frontier ya, itu sama aja. Nah, tapi biasanya kalau di P mikro itu cuma dikasih tabel aja. Jadi kalau T sekian, S-nya sekian, T-nya sekian, S-nya sekian, seperti itu. Tapi tetap berlaku kalau T-nya mau ditambah, S-nya harus dikurangi. Karena ada yang namanya trade-off. Nah, selama perusahaan memproduksi di level ini, ya, di level yang ada kurvanya, berarti perusahaan tersebut bisa kita katakan efisien. Karena dia menggunakan seluruh resource-nya untuk memproduksi barang T dan barang S. Seperti itu. Tetapi ketika dia memproduksinya di bawah kurva, ya, misalnya di sini atau di sini gitu, itu berarti dia inefisien. Karena dia tidak menggunakan seluruh resource-nya untuk memproduksi kedua kombinasi barang. Ya. Kan efisien itu artinya kan dia menggunakan seluruh resource yang ada kan. Menggunakan seluruh resource yang ada untuk memproduksi, seperti itu. Jadi ketika dia dikatakan inefisien kalau dia produksinya di bawah kurva ini. Nah, tetapi di atas kurva ini kita sebut dengan daerah yang tidak dapat dijangkau. Ya, karena ini adalah pembatasnya. Di luar pembatas ini dia nggak bisa produksi lebih banyak, seperti itu. Nah, sekarang misalnya kita punya persamaan production possibility frontier atau production possibility curve seperti ini. 4S kuadrat ditambah 6,25 T kuadrat sama dengan 40.000. Ya. Seperti itu. Ini biasanya jumlah labor ya. Jadi ceritanya perusahaan punya 40.000 labor dan 40.000 labor ini mengerjakan sebanyak ini kayak gitu. Tapi ya memang untuk menyederhanakan biasa linear, tapi kita pakai non-linear karena umumnya kurvanya seperti ini. Nah, sekarang kita mau tahu berapa T maksimum dan S maksimum yang bisa diproduksi oleh perusahaan. Berarti kalau kita mau tahu T maksimum yang dapat diproduksi perusahaan, maka ini ceritanya T-nya itu tas, S-nya sepatu ya. Misalnya kita bikin T itu adalah tas, S adalah sepatu. Maka kita bikin dulu misalnya T sama dengan 0. Berarti kan dapat 4S kuadrat sama dengan 40.000. Berarti S kuadrat sama dengan 10.000. Berarti S plus minus 100.
Kita tahu namanya kuantitas barang nggak mungkin negatif, jadi bisa disimpulkan bahwa S sama dengan 100. Berarti kesimpulan yang kita dapatkan adalah ketika perusahaan menggunakan seluruh resource yang dia punya untuk memproduksi sepatu, dengan kata lain dia tidak memproduksi tas sama sekali, maka dia dapat memproduksi sepatu sebanyak 100 unit, seperti itu. Nah, bagaimana kalau dia hanya memproduksi tas? Berarti kalau dia hanya memproduksi tas, berarti sepatu itu 0 unit. Berarti bikin S sama dengan 0. Berarti 6,25 T kuadrat sama dengan 40.000. Seperti itu. Nanti dapat T kuadrat adalah 6.400. T-nya juga plus minus 80. Kita tahu kuantitas barang pasti positif. Nah, jadi kita tahu bahwa jumlah tas yang bisa diproduksi itu secara maksimum adalah 80. Ini bisa kita sebut T max. Ini kita sebut dengan S max. Ya. Jadi jumlah sepatu maksimum dan jumlah tas maksimum yang dapat diproduksi seperti itu. Nah, kita bisa juga mengetahui jika kita ingin misalnya memproduksi tas sebanyak 60 unit. Ya, jadi kita mau tahu berapa sih kalau saya kurangi tas saya misalnya kan kalau maksimumnya tas itu produksi 80. Nah, kalau saya hanya mau memproduksi tas sebanyak 60 unit, berapa sepatu yang bisa saya produksi? Nah, berarti kalian tinggal masukin aja angka 60 ke persamaan ini ya di bagian T. Berarti 4S berarti ketika T sama dengan 60, maka 4 S kuadrat ditambah 6,25 dikali 60 kuadrat sama dengan 40.000 ya. Sehingga kalian bikin 4S kuadrat sama dengan 40.000 dikurangi hasil perkalian ini. Ini ya dikurangi 6,25 kali 60 kuadrat. Hasilnya itu adalah 4S kuadrat sama dengan 17.500. S kuadrat itu hasilnya 4.375 ya. Ini dibagi 4. Dapatlah S plus minus 66,14 atau bisa kita bulatkan menjadi 66 pasang. Sehingga ditunjukkan bahwa misalnya kalau kita hanya memproduksi 60 tas, maka kita dapat memproduksi sepatu sebanyak 66 unit seperti itu. Oke, paling tambahan aplikasinya untuk fungsi fungsi nonlinear seperti itu aja. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan untuk fungsi eksponensial. Oke. Jadi jadi yang nonlinear yang kita pelajari itu selain kuadratik sama kubikal, kita juga belajar fungsi eksponensial. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi eksponensial dan fungsi logaritmik. Nah, sebenarnya bukan fungsi logaritmik, lebih tepatnya saya nanti hanya menjelaskan skala logaritma dalam menggambar kurva. Kalau teman-teman mau tahu bentuk kurva logaritma, teman-teman bisa coba sendiri ya. Jadi misalnya bikin Y sama dengan logaritma X gitu. Lalu teman-teman isi misalnya X sama dengan 10, lalu pokoknya teman-teman bisa ikutin cara seperti yang aku akan terangin ini untuk kasus fungsi eksponensial. Ya, ini seperti ini nih, fungsi eksponensial. Itu bentuk umumnya seperti ini. Misalnya Y adalah fungsi dari X, berarti kurvanya adalah A pangkat X, di mana A adalah konstanta. Oke, bisa angka berapapun, dan kalau dia dan ada kasus khusus di mana dia itu A-nya sama dengan E. Nah, sebenarnya kalau E itu adalah bilangan ini ya, yang waktu itu udah kita belajarin yang nilainya 2,7 sekian. Ini E itu bisa kita bikin juga tulisannya eksponensial seperti ini. Ini artinya sama aja, ya. Jadi misalnya kalau teman-teman dapat seperti ini, itu artinya adalah eksponensial kuadrat. Artinya 2,7 sekian itu dikuadratin seperti itu.
Ya, ini ada namanya kasus khusus. Jadi yang namanya konstanta itu nggak harus E gitu. Tapi kalau E berarti dia khusus, kasus khusus. Ya, yang jelas nilai A itu sudah pasti konstanta. Angka berapapun bebas. Ya. Misalnya kita punya bilangan, contohnya yang sederhana aja, misalnya Y sama dengan 2 pangkat T. Nah, ini teman-teman nanti bisa coba untuk kasus logaritma. Jadi kalau teman-teman mau gambar kurva, pada dasarnya teman-teman cukup eh, atau jangan 2 pangkat T deh, 2 pangkat X ya. Nah, jadi yang teman-teman perlu lakukan adalah memasukkan nilai X. Misalnya X sama dengan 0, lalu teman-teman akan dapat nilai Y-nya seperti itu. Nah, dari nanti akan dapat informasi titik-titik itu bisa disambungkan ya. Misalnya X sama dengan 0, itu dapat Y-nya sama dengan 1. Kalau X sama dengan 1, dapat Y-nya adalah 2. Kalau X sama dengan 2, Y-nya sama dengan 4. Kalau X sama dengan 3, Y sama dengan 8. Nah, dari informasi ini kita bisa bikin kurvanya. Oke. Ini X, ini Y. 2, 3. Nah, kalau gambarnya bagus nanti seperti melengkung gini. Gitu. Ya, jadi agak seperti ini. Oke. Ini adalah Y sama dengan 2 pangkat X. Jadi kurva eksponensial tuh bentuknya seperti itu. Oke. Nah, kalau itu adalah kurva eksponensial. Nanti teman-teman bisa coba untuk kasus Y sama dengan E pangkat X, seperti itu. Nah, kasus eksponensial tuh biasanya menjelaskan suatu fenomena yang sifatnya itu pertumbuhannya sesuai dengan deret ukur. Ya. Deret hitung atau deret geometri. Contohnya adalah kasus COVID, seperti itu. Kasus COVID itu sangat kalau kita mau gambarkan modelnya itu pasti dia pakai model eksponensial seperti itu. Ya, kalau teman-teman mungkin sudah pernah membaca ada kajian ya dari alumni UI, dia mencoba untuk membuat suatu model matematik ya ya model matematik dari kasus COVID seperti itu. Jadi dari data yang ada, mungkin teman-teman belum tahu ya ada istilah regresi. Ya, ada regresi, forecasting dan lain sebagainya, teman-teman mungkin belum asing gitu ya. Tapi yang jelas ini adalah bagian dari statistik. Jadi kita dari data yang kita punya itu kita bisa melakukan yang namanya forecasting atau regresi. Ya. Kalau forecasting itu untuk memprediksi nilai di periode yang akan datang, kalau regresi itu untuk memprediksi nilai suatu fungsi, ya. Jadi dia pada dasarnya dia ingin membuat model dari kehidupan yang nyata seperti itu. Ya. Nah, model yang dibuat oleh si alumni UI ini adalah model eksponensial, tapi tidak sesederhana Y sama dengan 2 pangkat X seperti itu. Ya. Model yang dibuat itu adalah seperti ini. Ya. Modelnya adalah Y sama dengan X1 kali E pangkat kita bikin RT dikurang X2 seperti itu. Ya. Jadi ini juga namanya model eksponensial, tapi dia apa namanya, bukan eksponensial yang seperti ini ya. Ini kan cuma Y sama dengan 2 pangkat X seperti itu. Nah, X1, X2-nya itu ada nilainya ya. Nilainya itu adalah sebesar 20,5 X1-nya itu adalah 20,536. Lalu R-nya itu adalah 0,145. X2-nya adalah 23,542. Seperti itu. Nah, kalau ini ceritanya jadi dia kan punya data nih. Ya, Indonesia tuh pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID. Ya, itu kan 2 orang ya. Itu pada 2 Maret. Oke.
Nah, data yang ada di 2 Maret sampai 29 Maret itu diolah ya. Teman-teman belum tahu ya proses pengolahannya tuh pakai metode statistik gitu. Ada statistik, ekonometrik dan lain sebagainya, tapi yang jelas di sini saya hanya menjelaskan konsep eksponensial itu dipakai untuk apa aja. Salah satunya adalah kasus COVID yang pertumbuhannya seperti deret geometri. Ya, jadi dari data 2 Maret sampai 29 Maret itu dibuat suatu model dari kasus pertumbuhan COVID. Ya, dan modelnya adalah seperti ini. Y sama dengan X1 dikali E pangkat RT dikurang X2. R itu berarti menunjukkan tingkat pertumbuhannya ya. Tingkat pertumbuhannya tuh di R. T itu menunjukkan waktu. Jadi dari model ini kita bisa memprediksi misalnya saat T sama dengan 100 ya. Taruhlah misalnya T sama dengan 0 tuh di 1 April. Berarti T sama dengan 1 itu di 2 April dan seterusnya kayak gitu. Nah, jadi kalau kita mau ini namanya forecasting. Jadi kalau bisa forecasting atau no casting ya. Kalau forecasting tuh dia kaitannya sama jangka panjang. Jadi kita punya data dalam kurun waktu berapa lama, lalu kita membuat suatu model. Itu namanya forecasting. Kalau ini lebih tepatnya nowcasting ya. Jadi kalau kita mau memprediksi misalnya taruhlah T sama dengan 0 1 April. Berarti kalau kita mau memprediksi jumlah kasus di 3 April, berarti kita tinggal ganti T-nya sama dengan 2 seperti itu. Jadi itu adalah salah satu kegunaan model eksponensial seperti itu. Ya. Model eksponensial juga bisa kita pakai nanti di kasus keuangan atau kasus pertumbuhan penduduk seperti itu. Tapi yang sedang tren saat ini adalah kasus COVID. Aku yakin ini modelnya tidak akan sama seperti ini lagi karena dia hanya mengambil data dari 2 Maret sampai 29 Maret seperti itu. Kalau mau diperbaharui sampai saat ini pasti modelnya sudah berubah kayak gitu. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat grafik dengan skala eksponensial. Kalau beberapa waktu lalu saya mengajarkan, misalnya kita ingin membuat suatu grafik ya. Ini ada sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Yang jelas, perbandingan yang dipakai itu harus sama. Misalnya, saya ingin X-nya itu 1 cm-nya mewakili 3 satuan. Ya, jadi tiap 1 cm itu 3 satuan penambahannya. Sedangkan saya mau di sini 1 cm sama dengan 10 satuan. Nah, ini diperbolehkan membuat kurva seperti ini. Sekalipun yang horizontal itu 1 cm 3 satuan dan yang vertikal 1 cm 10 satuan, itu diperbolehkan. Selama skalanya itu konsisten. Untuk yang X selalu 1 cm 3 satuan, dan untuk sumbu Y itu selalu 1 cm 10 satuan. Oke, nah kenapa boleh beda? Karena ada kasus di mana X dan Y-nya itu nilainya pertumbuhannya berbeda ya. Misalnya X-nya itu dia mau lihat data berdasarkan waktu. Berarti mungkin dia perlunya 1 cm 1 satuan seperti itu. Sedangkan dia mau menunjukkan bahwa perubahan dari suatu periode waktu itu nambahnya 100. Nah, itu kan nggak mungkin kita bikin satu kan. Jadi itu bakal ngerepotin di pembuatan kurvanya. Itulah sebabnya skala di sumbu Y dan sumbu X boleh berbeda asalkan konsisten seperti itu. Nah, tapi kita juga punya teknik yang namanya skala logaritma. Ya. Apa itu skala logaritma? Skala logaritma itu berarti kita membuat berdasarkan ini. Jadi per 1 senti itu bisa kita bikin misalnya tiap 1 senti itu adalah misalnya 10 pangkat X seperti itu. Jadi misalnya kita bisa bikin kurva seperti ini. Oh ya, teman-teman juga harus ngerti ya. Biasa kalau ada kurva-kurva itu suka dikasih gini-gini nih. Itu artinya mengabaikan ini ya, mengabaikan aturannya. Karena ada kasus di mana dia dari misalnya aku mau bikin perbandingannya tuh 10. Tapi sebenarnya dari 0 sampai 1800 itu datanya nggak ada. Maka aku bisa bikin dari 0 langsung 1900. Tapi kan aku mau skalanya itu konsisten di sini, misalnya 1910, 1920. Nah, supaya nggak kepanjangan, aku bikin seperti ini misalnya. Nah, ini tanda ini tuh mengabaikan aturannya, ya. Dan ini hanya boleh di awal doang seperti ini. Habis itu semua harus konsisten.
Misalnya seperti ini. Oke. Nah, misalnya aku bikin tiap 5 tahun ya. Nah, ceritanya ini adalah ini ceritanya menunjukkan harga. Nah, ceritanya suatu negara mengalami hiperinflasi. Ya, kita tahu hiperinflasi kalau teman-teman udah pernah dengar adalah inflasi yang terjadi di atas 100%. Nah, berarti pertumbuhan harganya sangat pesat. Nah, misalnya pertumbuhan harganya itu dalam skala bisa kita bikin jadi seperti ini misalnya 10 pangkat 1. Jadi ya 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, 10 pangkat 4. Misalnya seperti ini. Ini tarik garis. Seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan skala logaritma. Jadi skala logaritma itu adalah ini benar-benar 1 senti satu satuan, tapi satu satuannya itu di dalam pangkat seperti itu. Yaitu misalnya 10 pangkat X atau bisa kita bikin jadi 100 pangkat X. Nah, ini yang namanya skala logaritma. Ya. Umumnya kalau skala logaritma 10 karena logaritma kan basisnya 10. Nah, kenapa kita diperbolehkan bikin seperti ini? Karena ada kasus di mana ya contohnya ini menunjukkan suatu fenomena hiperinflasi. Nah, kalau fenomena hiperinflasi itu kan dia itu pertumbuhan harganya sangat cepat. Nah, kalau kita bikin misalnya 100.000 nggak pakai skala logaritma, itu kebayang kurvanya itu butuh tempat yang boros kan untuk sumbu y-nya. Nah, makanya kita bisa bikin pakai skala logaritma. Jadi seolah-olah kurvanya ini jadi seperti linear. Padahal nggak linear, kurvanya itu tetap eksponensial ya. Tapi kalau kita pakai skala logaritma, itu jadi seolah-olah seperti linear. Jadi peningkatannya misalnya di sini satu satuan, di sini juga seolah-olah satu satuan. Padahal satu satuan di sini bicara tentang 10 pangkat. Ya, selisihnya 10. Rasionya itu 10 kalinya ya. Seperti itu. Itu yang disebut dengan skala logaritma dan bisa dipakai untuk beberapa kasus. Oke? Sekarang saya akan mencoba menjelaskan penggambaran kurva dengan skala logaritma yang saya ambil dari buku MenQ pada chapter 30 yaitu Money Growth and Inflation di halaman 637. Jadi di sini menjelaskan tentang kondisi 4 negara yang mengalami hiperinflasi. Seperti itu. Di sini kita bisa lihat untuk sumbu horizontalnya itu adalah tahunnya, sedangkan sumbu vertikalnya itu menjelaskan tentang indeksnya, seperti itu. Indeks harga, di mana 100 adalah indeks dasar. Kalau teman-teman udah dapat statistika 1 nanti, atau bagi yang sudah mendapatkan, 100 itu dalam angka indeks itu menunjukkan angka dasar atau angka mula-mula. Ya, bisa dilihat dari sini nih skala logaritmanya. Dia pakai base year-nya. Jadi ini kan logaritma ya. Ini kan 10 kuadrat, 10 pangkat 3, 10 pangkat 4, 10 pangkat 5. Berarti dia pakai skala logaritma di mana tiap satu tiap satu satuan bisa anggap aja ya tiap satu satuan itu dia atau satu garis itu dia bertumbuh 10 pangkat 1 nambahnya. Perkalian ya 10 pangkat 1. Jadi tiap selisih ini dia dikali 10 gitu. Oke. Kalau yang ini juga sama dikali 10 ya. Kalau yang ini juga, kalau ini dikali 10 juga. Nah, yang ini dikalinya bukan 10 nih. Ini dikali 100. Jadi tiap satu satuan itu kali 10 kuadrat. Oke. Itu contoh penerapan skala logaritma. Jadi teman-teman coba membayangkan kalau kita nggak pakai skala logaritma maka kurvanya akan sangat panjang ya untuk sumbu vertikalnya. Butuh butuh tempat yang sangat banyak. Jadi ini keuntungan skala logaritma ya.
Jadi dia mencoba untuk menjelaskan suatu fenomena eksponensial, tapi dicoba dijelaskan dengan penggambaran yang linear ya, nyaris linear nih. Padahal ini kan hubungannya bukan linear nih. Ya, hubungannya kali 10 pangkat 1 atau kali 10 pangkat 2 seperti itu. Dan untuk yang terakhir, untuk kasus nonlinear, saya akan mencoba melihatkan salah satu contoh penggambaran kurva ya. Jadi misalnya ada soal nih, gambarkan kurva 2x kuadrat dikurang 15x min 8. Maka ini adalah langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan. Saya mencari x1, x2-nya dengan diskriminan. Karena dengan diskriminan juga saya akan mendapatkan y puncak seperti itu ya. Jadi dari ini teman-teman bisa lihat nih, diskriminannya segini, lalu x puncaknya segini, y puncaknya segini, lalu ini adalah x12-nya. Jadi x12 dapatnya dari mana? Dari rumus ABC ya, yang saya gunakan. Saya dapat x1-nya 8, x1-nya min 0,5. Ini menunjukkan nilai x1 dan x2 ketika y sama dengan 0, seperti itu. Berarti ketika ada di sini, itu x1, x2-nya ada di 8 sama di min 0,5, seperti itu. Lalu nilai ini itu menunjukkan nilai puncak ya, di mana x puncaknya itu 3,75, y puncaknya adalah min 36125, seperti itu. Jadi gambarnya seperti ini. Ya, langkah-langkah pertama, kita kasih titik untuk x puncak dan y puncak. Ya, dikasih titik seperti itu. Lalu kita kasih dua titik yang menunjukkan nilai x1 dan x2. Ya, jadi kurvanya dari x1 menuju titik puncak, lalu naik menuju titik temu ini, seperti itu. Terus kalau kemarin saya sudah mencoba menggambarkan kurva eksponensial yang bukan eksponensial ya, kurva kuadratik. Ya, kita tahu bahwa kurva kuadratik tuh gambarnya seperti ini ya. Nah, seperti U gitu. Nah, sekarang ini kurva kubikel, ya Y sama dengan X pangkat 3. Supaya kita mengetahui gambaran secara umum, maka sebaiknya kita apa namanya memasukkan nilai X dari unsur negatif. Ya, jadi kalau kita masukin unsur negatif itu kelihatan bahwa kurvanya tuh nggak cuma gini doang, tapi begini. Itu untuk kasus yang X kuadrat misalnya. Nah, untuk kasus yang X pangkat 3 nih kita masukin negatif sama yang positif. Ternyata kita lihat kurvanya tuh dia naik, jadi dia naik terus belok gitu. Awalnya ke kanan, ya ke kanan, lalu seperti sekarang agak ke kiri kayak gitu. Jadi pakai titik, nanti informasi ini tuh buat titik bantu. Ya, misalnya X min 4, Y minus 4. Berarti saat min 4, Y-nya minus 4. Jadi bikin titik di sini. Lalu disambung-sambungin. Lalu kalau yang ini mencari menggambar kurva dari informasi titik dan kemiringan. Ya. Kita tahu bahwa rumus slope itu adalah delta Y per delta X atau Y min Y1 dibagi X min X1. Dari soal ini kita dapat persamaannya, persamaan garis, lalu kita tarik garis seperti ini. Oke. Kalau ini juga, ini pakai rumus yang slope juga ya. Yang pakai rumus persamaan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Sama juga langkahnya. Pokoknya kalian harus kalau seperti ini pokoknya cari dulu persamaan garisnya ya, persamaan linearnya. Dari persamaan linear baru masukin nilai xy-nya. X itu yang kita tentukan ya. Misalnya x-nya itu biasanya dari minus sampai positif. Misalnya aku bikin dari min 3 sampai 3 seperti itu. Kalau ini aku bikin dari min 4 sampai 6 seperti itu. Terus cara tahu nilai y-nya adalah tinggal memasukkan nilai x ke persamaannya. Ya seperti ini. X masukin ke persamaannya. Lalu tarik garis. Seperti itu. Nah, ini persamaan kuadratik ya. Sama pakai diskriminan juga. Ini juga persamaan kuadratik. Nah, bisa kita lihat kenapa kurvanya berbeda ya. Kalau yang ini bentuknya U, kalau ini bentuknya N. Kelihatannya dari unsur A-nya ya. Kan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C.
ketika A-nya positif, itu bisa kita lihat bentuk kurvanya akan seperti U gini. Ya, di sini kan A-nya positif. Nih, di sini ini positif nih A-nya. Nah, kalau yang di bawah A-nya tuh negatif. Berarti bentuk kurvanya jadi seperti N gini. Oke. Sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Mohon maaf atas setiap kekurangan.